Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rima Cahya Nirwana dari Offering Ki20, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan membuat proyek untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya akan membahas mengenai hukum yang berkeadilan. Sebelumnya, saya membahas materi ini karena saya melihat hukum di Indonesia ini masih belum adil. Banyak kasus-kasus yang vonis hukumannya tidak sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Istilahnya runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Maka dari itu saya akan membahas mengenai hukum yang berkeadilan ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu hukum yang berkeadilan. Jadi, hukum yang berkeadilan merupakan peraturan tentang perbuatan yang menjamin keadilan, baik kesamaan hak maupun kewajiban bagi rakyat tanpa melihat status sosialnya. Ya, setelah kita mengetahui apa itu hukum yang berkeadilan, selanjutnya saya akan menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki lembaga yang bertujuan untuk membantu memudahkan dalam menegakkan hukum agar adil. Yang pertama itu lembaga penegak hukum, yaitu terdiri atas kepolisian, kejaksaan, serta kehakiman. Yang kedua, lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ketiga, peradilannya, yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta peradilan umum. Dan yang keempat, kitab. Kitab ini dijadikan dasar sebagai penegakan hukum yang adil di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang kemudian Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHAP, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Baik, setelah kita mengetahui lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa contoh kasus penegakan hukum di Indonesia. Ini gambar yang paling kiri, dikutip dari Detik News, kisah nenek Minah korban UU Belanda, haruskah KUHP tetap dipertahankan? Ini kurang lebih ceritanya bahwa ada seorang nenek Minah berumur 55 tahun. Beliau divonis oleh Pengadilan Negeri Purwokerto selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan atas kesalahannya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan. Di sini menurut saya dilema ya. Ini karena nenek ini salah karena telah mengambil kakao, walaupun 3 butir kakao ya, 3 buah kakao. Tapi di sisi lain, di sisi kemanusiaannya, sampai segitunya ya seorang nenek yang mengambil kakao harus dihukum atau dipenjara. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kasus korupsi 31M Ketua DPRD Bengkalis divonis 1,5 tahun buih. Ini diambil dari Liputan 6 ya. Ini kasusnya itu seorang DPRD Bengkalis yang mengkorupsi dana bansos yang hanya divonis 18 bulan penjara. Ini vonisnya jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 8 tahun penjara ya. Menurut saya ini bentuk hukum di Indonesia itu runcing ke bawah dan tumpul di atas ya. Masa korupsi 31 miliar divonis 1,5 tahun, sangat-sangat tidak adil ya dibandingkan dengan kasus nenek Minah ini. Nah, yang ketiga ini
kasus yang sedang hangat-hangatnya, yaitu kasus Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang dijadikan tersangka atas korupsi benih lobster. Nah, itu contoh-contoh kasus penegakan hukum di Indonesia ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengulas mengenai hukum yang berkeadilan di Indonesia terkait kasus korupsi yang sering terjadi ya pastinya di Indonesia. Yang marak akhir-akhir ini itu tentang korupsi yang dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Dikutip dari BBC News, Edi Prabowo resmi jadi tersangka kasus korupsi. Ini adalah kecelakaan. Saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. 25 November 2020. Wah, beritanya baru banget nih. Masih hangat-hangatnya diperbincangkan. Nah, sebelumnya dalam jumpa pers KPK pada Rabu 25 November pukul 23.35 waktu Indonesia Barat, disebutkan bahwa Menteri Edi terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT sepulang dari kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Saat lawatan di Amerika Serikat itulah diduga Edi dan istrinya membelanjakan uang senilai 750 juta yang berasal dari dugaan pemberian hadiah dalam kasus ekspor benih lobster. Menteri Edi diduga membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster saat kunjungannya ke Amerika Serikat pada tanggal 21 sampai 23 November 2020. Usai mengikuti jumpa pers, Edi Prabowo mengatakan kepada wartawan, "Ini adalah kecelakaan. Saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perikanan yang mungkin banyak terkhianati." Nah, begitulah kira-kira kalimat yang disampaikan oleh tersangka atas nama Edi Prabowo pada jumpa pers yang dilakukan oleh KPK. Nah, sekarang kita akan membahas siapa saja yang menjadi tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Total ada 17 orang yang diamankan dan diperiksa KPK, termasuk Menteri KKP Edi Prabowo dan istrinya yang juga merupakan anggota DPR, serta 2 orang dirjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah staf khusus Menteri Edi, staf istri Menteri Edi, dan juga pengusaha. Dari ke-17 orang itu, KPK akhirnya menetapkan 7 orang tersangka, yaitu Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, APM, staf khusus Menteri KKP atau Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, SAV, staf khusus Menteri KKP atau Wakil Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster, SWD pengurus PT ACK, AF, staf istri Edi Prabowo, AM pengurus PT ACK, serta SJT Direktur PT DPPP Perusahaan Eksportir Benur, tersangka pemberi suap. Dan saat KPK menggelar jumpa pers dan mengumumkan para tersangka, Andreaumi Santa Pribadi dan Amiril Mukminin belum ditangkap dan diminta menyerahkan diri. Andreu merupakan ketua tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster, sedangkan AM merupakan pengurus PT ACK. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih awal mula kasusnya itu. Kasus ini tuh bermula dari diterbitkannya surat keputusan oleh Menteri Edi Prabowo tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Tim ini bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh perusahaan calon eksportir benih lobster atau benur. Edi menunjuk staf khususnya yaitu APM dan SAF sebagai ketua dan wakil ketua tim uji tuntas tersebut.
Selanjutnya, pada bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAV. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk melakukan eksportir benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut 1.800 per ekor. Jelas Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango. Dan pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas nama AF, staf istri Menteri Edi, sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Menteri Edi dan istrinya, serta ketua dan wakil ketua tim uji tuntas, SAV dan APM, kata Wakil Ketua KPK Nawawi. Jadi KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengolahan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Jelas Nawawi. Ya, memang kalau kasus korupsi itu di Indonesia dari tahun ke tahun tidak pernah surut atau bahkan tidak ada ya teman-teman. Pasti ada saja, dan tentunya ini mengakibatkan rakyat ini yang menjadi korbannya. Ya, tentunya kasus tindak pidana korupsi benih lobster ini melanggar hukum di Indonesia. Nah, berkaitan dengan hukum yang berkeadilan, dilansir dari CNN Indonesia, KPK tak segan jerat korporasi di kasus suap Edi Prabowo. CNN Indonesia, Rabu 2 Desember 2020. Jakarta, CNN Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan tidak akan segan untuk menjerat hukum sejumlah korporasi yang terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dalam izin ekspor benih lobster atau benur oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Jika kemudian ditemukan ada bukti permulaan yang cukup, KPK tidak segan untuk menetapkan pihak-pihak lain sebagai tersangka dalam perkara ini, termasuk jika ada dugaan keterlibatan pihak korporasi, kata PLT juru bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan Rabu 2 Desember. Jadi bisa saya lihat dan bisa disimpulkan juga ya bahwa KPK berusaha menegakkan hukum di Indonesia agar hukum di Indonesia ini adil, tidak runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Dengan melakukan aksi cepat operasi tangkap tangan ini menunjukkan bahwa pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan hukum di Indonesia. Ya, setelah kita mengulas contoh kasus hukum di Indonesia, terutama yang kasus tindak pidana korupsi itu tadi ya, beserta penegakannya, yaitu penegakan yang dilakukan oleh KPK. Wah, KPK ini bagus banget nih, langsung menindak tegas kasus-kasus korupsi ini. Nah, dari sini perlu upaya untuk menegakkan hukum secara berkeadilan di Indonesia agar hukum di Indonesia ini semakin baik dan menghilangkan image runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Adapun upayanya yaitu yang pertama pendidikan karakter, yang kedua peningkatan kualitas seleksi aparat penegak hukum, yang ketiga praktik penegakan hukum yang tidak memihak, yang keempat pemberian bantuan hukum, yang kelima apresiasi bagi aparat penegak hukum. Ya, menurut saya jika ini kelima-lima komponen ini dilaksanakan dan ditegakkan dengan semaksimal mungkin, pastinya hukum di Indonesia ini bisa dikatakan hukum yang berkeadilan. Baik, semoga apa yang saya sampaikan ini tadi dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.